Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali dalam Samas 23 Februari tahun 2023. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, pagi ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Ajarlah kami untuk taat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Dalam surat yang ditulis kepada jemaat di Roma, Paulus memberikan 3 fakta yang sangat penting. Yang pertama, Paulus menegaskan panggilannya sebagai hamba Kristus dan menyandang status sebagai rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dalam hal ini Paulus menegaskan bahwa ia menerima pengutusan itu bukan dari rasul-rasul yang lain, tetapi langsung dari Yesus sendiri yang berjumpa dengannya pada perjalanannya ke Damsyik. Fakta yang kedua yaitu bahwa Injil itu telah dijanjikan jauh sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci di Perjanjian Lama. Injil itu adalah Injil Kristus, anak Allah yang diperanakkan dari keturunan Daud. Bangsa Israel tentunya sudah mengenal siapa Daud dan keturunannya. Dan kepada bangsa-bangsa lain ini seperti sebuah pengantar untuk surat yang akan ditulisnya. Paulus memberitakan Kristus sebagai yang berkuasa, yang tersalib, dan yang bangkit dari antara orang mati. Yesus itulah firman itu, yang merupakan penggenapan nubuat para nabi dari zaman Perjanjian Lama. Yang ketiga, faktanya, Paulus bertugas menuntun semua bangsa agar percaya dan taat kepada Kristus, termasuk di dalamnya orang-orang Roma. Meski Paulus bukan rasul yang memulai jemaat di Roma, tetapi pemahaman akan tugasnya sebagai rasul membuat Paulus tidak sungkan menulis surat kepada mereka untuk menyampaikan pengajarannya. Hati Paulus sebagai hamba Kristus membuatnya merasa berkepentingan untuk melayani jemaat Allah, sekalipun dari bangsa dan latar belakang yang berbeda. Dari pendahuluan kitab Roma ini, Paulus hendak memberitahukan kepada pembacanya bahwa isi suratnya sangatlah penting, yaitu kitab Roma itu dalam beberapa penafsiran disebutkan bahwa Paulus sedang meringkas kristologi pada pembukaan suratnya. Setidaknya kalau ada orang yang hanya sekilas saja membaca pendahuluan suratnya bisa mengerti gambaran secara singkat apa yang akan disampaikan dalam seluruh kitab Roma itu. Seorang teman pernah bercerita bahwa sepanjang dia belajar isi Alkitab, dia menemukan fakta
fakta bahwa Paulus adalah seorang rasul yang paling gigih dan paling tahan banting. Rasul yang paling banyak ditolak, paling banyak dianiaya dan menderita. Hidupnya sepenuhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Barangkali sejak bangun tidur, beraktivitas, bekerja, sampai istirahat pun yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana dia dapat memberitakan Kristus, menjangkau sebanyak mungkin orang untuk mengenal Kristus. Hidup Paulus bukan menjadi miliknya lagi, tetapi milik Kristus yang dilayaninya sepenuh hati. Tidak ada terbesit dalam benaknya untuk mengeluh, mendahulukan kenyamanannya, minta dihormati atau difasilitasi. Bahkan dia disebut sebagai tent maker, yang artinya pembuat tenda. Jadi dia bekerja membuat tenda untuk membiayai sendiri perjalanan penginjilan yang dilakukannya. Kemudian dia tetap hidup membujang supaya fokusnya tidak bergeser kepada memenuhi kebutuhan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghidupi firman ini untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kita sudah dibayar lunas, ditebus menjadi milik kepunyaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bukankah inilah arti hidup yang sebenarnya? Kalau kita bekerja, berjalan, dan melangkah sesuai dengan maksud Tuhan yang menciptakan dan memiliki kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Tolonglah kami untuk tidak ragu, takut akan masa depan kami. Karena hidup yang sementara di dunia ini sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Apabila kami bertemu dengan masalah atau penderitaan sesaat, tolonglah kami supaya kami jangan bimbang dan tetap percaya memenuhi panggilan kami untuk hidup bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.